Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wal dhalalatu ahluha fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhawat, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah bil Wasaya wal Adabil Ilmiyah li Fadilati Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah terkait dengan kitab ini, yaitu syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, yang memberikan penjelasan kepada kitab Manzumah Al-Mimiyah, kumpulan bait syair yang diakhiri oleh huruf mim. Di malam ini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah, kita memasuki pembahasan yang ada di halaman 73. Di halaman ke-73 masih terkait dengan menjaga niat dalam mempelajari ilmu agama. Bahwa orang yang mempelajari ilmu agama dengan niat yang rusak, niat yang salah, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan, justru kerugian yang dia dapatkan. Walaupun sebagian orang mendapatkan keuntungan, popularitas di dunia, tapi itu semua adalah perkara yang akan berakhir tragis. Kerugian yang diderita oleh pelakunya selama-lamanya di negeri akhirat. Bahkan dalam banyak riwayat, Allah mengancam dengan neraka jahanam bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama dengan niat untuk mendapatkan dunia dan pujian manusia. Di halaman 73 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar membawakan ucapan pengarang kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah. Di bait syair ke-68 beliau mengatakan, wa man bihi yabtaghid dunya falaysa lah yaumal qiyamati min hadzin wala qasami. Maka siapa saja yang mencari dunia dengan ilmu agama, falaisalah, maka tidak ada bagian untuknya. Siapa yang mencari dunia dengan ilmu agama, dia cari dunia, falaisalah, tidak ada bagian untuknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min hadzin wala qasami, dari bagian yang besar, dan juga dia tidak akan mendapatkan qasami. Qasam artinya pembagian. Dia enggak mendapatkan bagian keberuntungan, wala qasami, dan tidak mendapatkan pembagian dari apa yang dia cari. Jadi tidak setiap ilmu agama itu kemudian akan dibalas dengan kebaikan dan pembagian yang besar di akhirat. Belum tentu. Kembali kepada
niat seorang belajar. Ada orang yang belajar, dia justru melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dia dapat itu, tapi hanya dengan kadar yang Allah kehendaki dan bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian yang besar. Telah berlalu kepada kita hadis terkait dengan 3 golongan yang paling pertama dicampakkan dalam neraka. Ini semua orang yang beramal dengan amalan yang dahsyat. Baca Al-Quran, belajar agama, ternyata niatnya untuk dipuji orang. Sedekah, ini amalan mulia, utama, besar di sisi Allah. Tapi niatnya supaya dikatakan jawad, orang yang dermawan. Kemudian orang yang berperang di jalan Allah sampai dia meninggal dunia. Namun sangat disayangkan ternyata niatnya untuk mendapatkan popularitas, agar orang mengenang bahwa dia adalah orang yang pemberani. Dia mendapatkan itu, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian, dan yang dia dapatkan itu kerugian saja. Maka di bait syair ke-68 ini Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami ingin menegaskan kepada kita terkait orang-orang yang mereka mencari dunia dengan ilmu agama. Jadi dunia itu bisa didapat dengan ilmu agama. Orang belajar ilmu agama, dia bisa dapat dunia. Tapi dia tidak akan mendapatkan bagian yaumal qiyamah, di hari kiamat, dari pembagian yang besar dan juga keberuntungan yang mestinya dia dapatkan. Makanya beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan, "Waman bihi yabtaghid dunya", siapa yang mencari dunia dengan ilmu agama, ay yatlubul ilma lid-dunya, yaitu dia mencari ilmu agama ya untuk mendapatkan dunia, menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia. Seperti apa contohnya? Orang belajar ilmu agama tapi niatnya untuk dunia. Seperti apa? Kariasah. Seperti dunia untuk mendapatkan kepemimpinan. Riasah, kepemimpinan, ini adalah sesuatu yang banyak manusia mendapatkan ujian, musibah yang menimpanya adalah kecintaan terhadap kepemimpinan. Dan dimaksudkan oleh para ulama terkait dengan cinta kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan masalah politik, bukan hanya masalah terkait dengan apakah dia jadi presiden atau dia jadi gubernur misalnya, atau menjadi wali kota. Bukan hanya itu. Walaupun sebagian ada yang menginginkan itu. Tapi termasuk juga hubbur ri'asa, kecintaan terhadap dunia, yaitu kecintaan terhadap jabatan kepemimpinan. Dari segi sosial misalnya, orang-orang menganggap dia sebagai panutan pemimpin, sebagai orang yang paling berilmu, orang yang paling didengar ucapannya. Dan dia menyerukan kepada orang-orang yang mengikuti dia bahwa dialah yang paling berilmu. Dan memang harapan dia supaya di antara orang-orang yang berilmu, dialah yang paling dituakan. Ini namanya juga hubbur ri'asah, walaupun bukan dari masalah politik, tapi dari masalah sosial. Waz-za'amah, demikian pula az-za'amah, ini maknanya sama, ar-ri'asah. Hubbuz za'amah, hubbur ri'asah, cinta kepemimpinan. Jadi dia belajar agama supaya ditokohkan, supaya orang menganggap dia sebagai apa? Tokoh dari tokoh-tokoh yang ada. Wal mal, atau belajar agama untuk mendapatkan harta, jual agama untuk mendapatkan harta. Wal jah, demikian pula mendapatkan kedudukan, supaya kedudukannya tinggi di mata manusia. Walaupun sebenarnya ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, orang yang belajar ilmu agama itu pada hakikatnya memang dia pasti akan Allah tinggikan derajatnya di dunia alam barzakh negeri akhirat. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia,
Ini niat yang keliru tentunya. Belajar ilmu agama untuk mendapatkan kedudukan di tengah manusia. Termasuk di dalamnya jemaah orang yang belajar ilmu agama supaya orang-orang menganggap dia sebagai orang yang paling tinggi kastanya. Membuat perkara-perkara yang baru yang belum ditemukan oleh orang-orang. Sehingga orang menganggap dialah orang yang paling berilmu karena orang-orang belum ada yang pernah berucap seperti apa yang dia ucapkan. Membuat penemuan-penemuan terkait dengan masalah ilmu agama supaya kedudukannya naik di hadapan orang-orang yang lain. Wal manasib sama maknanya dengan al-jah, yaitu kedudukan. Ila ghairi dzalik, atau yang lain lagi, masih banyak ya orang yang mencari dunia dengan ilmu agamanya. Apa ganjaran yang Allah berikan terhadap orang yang seperti ini? Falaisa lahu yaumal qiyamati min haddin wala qasami. Maka tidak ada baginya pada hari kiamat bagian dan juga pembagian. Enggak ada bagian yang besar dan tidak ada pembagian yang memberuntungkan untuk dia. Kata beliau, ay laisa lahu yaumal qiyamati haddun wala nasibun min thawabillahi subhanahu wa ta'ala wa ajrih. Yaitu artinya apa? Orang yang mencari dunia dengan cara ilmu agama atau mencari ilmu agama untuk mendapatkan dunia, orang seperti ini pada hari kiamat tidak ada hazzun. Hazzun ini bagian yang mestinya dia dapatkan. Wala nasib, tidak ada porsi yang mestinya dia dapat. Min thawabillah, dari pahala di sisi Allah. Orang beramal baik di hari kiamat sekecil apapun dia akan lihat itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Sebagaimana Allah beritakan dalam Al-Qur'an, siapa saja yang beramal walaupun sekecil biji sawi, sebesar biji jagung, hanya sekecil biji jagung, dia akan lihat di hari kiamat itu. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan sia-siakan pahala orang yang telah berbuat baik. Tapi bagian itu dia tidak dapatkan. Wa ajrihi, demikian pula pahala yang Allah janjikan, dia enggak akan dapat. Kenapa? Karena memang niat dia utamanya dunia. Li'annahu kana yuridu bihid dunya, karena sesungguhnya dia menginginkan dunia. Walaupun ada perasaan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi itu yang kedua. Yang pertamanya apa? Mendapatkan dunia, pujian manusia, kedudukan, ketinggian, kepemimpinan, dan apapun itu dari ujian-ujian dunia. Wa sayushirun nadhim rahimahullah ila ba'dil adillah fi hadzal bab. Dan Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami sebagai orang yang melantunkan nazam-nazam bait syair di dalam buku ini, beliau akan membawakan sayushiru, beliau akan mengisyaratkan, maksudnya beliau akan memaparkan dalil-dalil tentang permasalahan ini di dalam bab ini. Karena ada dalil-dalilnya jemaah. Siapa yang mencari dunia, maka Allah akan berikan balasan kerugian terhadap dia. Wa qad jaa'a fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan sungguh telah datang di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadis Abu Hurairah, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya, demikian pula Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, ya, demikian pula di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Banyak ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman." Siapa saja yang mempelajari ilmu agama. Kalau dalam hadis itu jamaah dibahas tentang ilmu, tidak ada yang dimaksudkan kecuali pasti ilmu agama.
Jadi nggak ada urusan ilmu dunia di sini. Tapi di sini apa? Ilmu agama. Siapa saja yang mempelajari ta'allama ilman, mempelajari ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang harus dicari mengharapkan wajah Allah, yaitu ilmu yang harus dicari dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Siapa yang mempelajari ilmu yang ilmu ini harusnya dicari mengharapkan wajah Allah saja. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Namun sangat disayangkan dia belajar, ya, tidaklah dia mempelajari ilmu yang harusnya dia harapkan wajah Allah tadi, kecuali dia mengharapkan agar mendapat kedudukan dari keuntungan yang ada di dunia ini. Apa balasannya? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapati arfal jannah, bau harumnya surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ay rihaha, yaitu maksudnya aromanya surga. Surga itu memiliki aroma yang sangat semerbak harum, aroma yang sangat disenangi setiap jiwa, yang disebutkan oleh para ulama bahwa bau harumnya surga itu bisa tercium dalam perjalanan yang sangat jauh. Dalam waktu yang sangat jauh saja, ditempuh dengan perjalanan yang sangat jauh, itu dari jauh sudah tercium baunya. Tapi orang yang mempelajari ilmu agama, ada kepentingan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Tsumma dzakara an-nazim rahimahullah al-adillatu 'ala dzalik. Faqala kafa biman kana fi syura wa hudin wa fi al-isra'i mau'izatan lil hadhiqi al-fahimi. Kemudian Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami selaku orang yang melantunkan syair-syair dalam kitab Manzumah Mimiyah ini, beliau rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tentang masalah ini, yaitu masalah balasan orang yang mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Beliau membawakan dalil-dalil. Kata beliau di bait syair ke-69, kafa biman kana, cukuplah dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang diawali dengan mangkana. Beliau akan bawakan 3 ayat di dalam surah Asy-Syura, surah Hud, dan surah Al-Isra, yang diawali ayat ini dengan ucapan Allah mangkana. Cukuplah dengan ayat yang dibuka dan diawali dengan ucapan Allah mangkana, yaitu dalam surah Asy-Syura, demikian pula dalam surah Hud, wa fil Isra, dalam surah Al-Isra, mau'izatan, sebagai nasihat, sebagai wejangan, lil hadiqil fahimi, untuk orang-orang yang cerdas. Hadiq, untuk orang-orang yang cerdas, al-fahimi, yang memiliki pemahaman yang baik. Jadi cukup kalau orang cerdas, orang yang memiliki pemahaman yang baik, orang yang pintar, cocok nalarnya, cukuplah 3 saja ayat yang dibawakan dalam surah Asy-Syura, Hud, dan Al-Isra. Allah mengawali 3 ayat ini dengan ucapan Allah mangkana. Kalau kita paham 3 ayat ini, maka luruslah niat seseorang kalau dia selalu mengingat 3 ayat ancaman Allah terhadap orang yang mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Ayyak fi dalilan ala ma qarrara fil baitis sabiq qauluhu ta'ala man kana fi hadhihi as-suwar ats-tsalath fi surati Asy-Syura wa fi surati Hud wa fi surati Al-Isra. Yaitu cukuplah sebagai dalil untuk menguatkan bait syair sebelumnya, yaitu firman Allah mangkana di dalam 3 surat, surat Asy-Syura, Hud, dan surah Al-Isra. Wa fi surati Asy-Syura qala jalla wa ala. Yang pertama, Allah berbicara dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Allah berfirman, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi.
Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah mengatakan man kana yuridu harthal akhirah. Siapa saja, Allah sebutkan umum ya. Siapa saja, ini umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semua. Siapa saja kana yuridu harthal akhirah, yang menginginkan ladang negeri akhirat. Siapa saja yang menginginkan ladang negeri akhirat, nazid lahu fi harthih, kami akan tambahkan pada ladangnya. Siapa yang ingin ladang akhirat, siapa yang punya keinginan mendapatkan kebun kemuliaan di akhirat, nazid lahu fi harthih, kami akan tambahkan ladang yang lain untuknya. Berarti kalau orang beramal untuk akhirat jemaah, pasti Allah tambah yang lebih sesuai dengan apa yang bahkan tidak disangka-sangka dengan dia. Satu. Kemudian Allah tutup ayat ini, wa man kana yuridu harthad dunya. Sebaliknya, dunia, siapa yang menginginkan keuntungan dunia, siapa yang menginginkan kebun yang dia menginginkan dari kebun itu perbendaharaan dunia, nu'tihi minha, kami akan datangkan untuk dia. Allah bukan tidak kasih kalau kita ingin dunia. Kalau kita ingin mencari dunia saja, tidak mencari akhirat, Allah kasih. Enggak ada orang yang Allah tidak kasih. Dia kerja saja, kerja, tidak mikir akhirat, Allah kasih. Buktinya ada orang yang kaya tapi kafir. Karena Allah kasih, bukan Allah tidak kasih. Allah juga kasih orang kafir itu rezeki. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi tidak ada baginya di akhirat bagian yang harusnya Allah berikan. Lihat baik-baik ayat dalam surah Asy-Syura. Siapa yang ingin ladang akhirat, kami kasih. Siapa yang ingin ladang dunia, kami kasih. Tapi nggak ada bagian di akhirat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Sebelumnya kita harus paham dulu landasan ayat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan apa? Carilah dengan nikmat yang Allah beri negeri akhirat. Allah kasih apa? Usia, Allah kasih kekuatan, Allah kasih kendaraan, Allah kasih pakaian, Allah kasih rumah, semuanya Allah kasih. Carilah dengan dunia yang sudah dikasih itu negeri akhirat. Itu tujuan utama kita. Tapi Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasib kalian di dunia, karena kita hidup di dunia. Maka kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh sesuatu yang memberikan kita teduhan, kita butuh sandang pangan dan papan. Ini semua kebutuhan kita di dunia. Tapi jangan jadikan itu semua melalaikan sampai gara-gara itu lupa dengan akhirat. Sampai sholatnya lalai, luput. Sampai yang haram pun jadi halal karena mau mendapatkan dunia. Akhirnya dia jadi abdud dunia, abdud dinar, abdud dirham. Hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham. Hamba mata uang. Lupa dia tujuan utamanya. Makanya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini ayat yang pertama. Orang cerdas pasti paham. Sekarang pemahaman yang mesti kita pahamkan kepada jiwa kita bahwa sekarang dunia yang kita cari itu untuk apa sebenarnya? Kalau kita cari untuk dunia kemudian mati, kumpul-kumpul harta kemudian meninggal, berarti rugi dong kita. Tujuan kita hanya apa? Hidup seperti binatang. Orang cari dunia supaya apa? Bisa makan, bisa minum. Binatang nggak perlu cari duit, dia langsung cari makan, cari minum, kenyang. Sudah selesai, tidur. Kalau ada orang yang hidupnya seperti itu saja, maka berarti sama dengan binatang. Nggak ada tujuan besar, nggak ada investasi akhiratnya, nggak ada yang dia tabung untuk mendapatkan apa? Akhiratnya. Rugi dong dia, berarti dia. Makanya Allah katakan, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang cari dunia, kami kasih. Bukan kami tak kasih. Cuman kan dikasih di sini kan ada porsinya jamaah. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedang-sedang saja, ada yang dikasih sedikit tapi cukup
Yang dikasih banyak, kufur nikmat, lupa dengan sang pemberi nikmat, lupa dengan tujuan utama, ibadah. Yang dikasih sedang-sedang juga sama. Yang dikasih sedikit, kalaulah sudah dikasih sedikit, kemudian dia juga kufur tentang nikmat, lupa ibadah, nah ini rugi dua-duanya, rugi dunia, rugi akhirat. Maka orang cerdas itu, dia akan paham bahwa dunia itu hanya dia cari sebagai sarana untuk mencari negeri akhirat. Cukup dapat makan minum, bisa sholat, bisa ibadah, dia tahu tujuan utamanya, dia belajar agama dengan apa yang Allah berikan, syukur. Maka Allah katakan nazidallahu fi harthi, Allah akan tambahkan ladang untuk dia di akhirat. Nah, ini orang yang cerdas saja, orang yang tidak cerdas tidak paham ini. Dia tidak akan paham teguran dari Allah Azza wa Jalla. Allah sudah mengingatkan jemaah untuk tidak berlebihan tentang masalah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya apa? Kesenangan yang menipu. Tidak ada orang yang tenggelam berlarut-larut dalam dunia berlebihan kecuali pasti dia akan tertipu dengan dunia itu. Pasti jemaah, walaupun dia berilmu. Walaupun ilmunya banyak. Walaupun 1000 gurunya, walaupun ribuan kitab yang dia tamatkan, kalau dia tenggelam dalam gemerlap dunia, pasti dia akan tertipu. Walaupun dia berilmu, apalagi tidak berilmu. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Allah mengatakan man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Siapa yang menginginkan ladang akhirat, kami akan tambah ladang untuknya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang ingin ladang dunia, kami akan kasih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi kalau dikasih, ya udah, enggak ada lagi apa? Bagian di akhirat. Pilih. Tinggal dipilih. Oh, berarti kita enggak boleh cari dunia, nanti Allah enggak kasih kita bagian di akhirat. Bukan seperti itu. Tapi maknanya apa? Dunia menjadi sesuatu yang urgensi bagi dia. Jangan. Dunia cari, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa dengan nasib kalian di dunia. Tapi jangan dunia itu membuat kita apa? Lupa dengan ibadah. Kan cukup kita cari rezeki dari pagi sampai malam. Luangkan waktu maghrib sampai isya saja belajar agama pun sulit sekali. Oh, nggak ada waktu Ustaz. Saya juga ingin membuka-buka handphone saya, membaca pesan-pesan yang masuk. Ya, semua orang juga seperti itu. Tapi ada waktu porsinya. Kajian ilmu agama itu hanya maghrib sampai isya. Habis isya sudah tidak ada. Sama dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu hanya pada beberapa waktu saja. Sebelum zuhur sholat sunnah, setelah zuhur sholat sunnah. Kalau kita mengharapkan dan meninggalkan yang sebelum zuhur dan setelah zuhur, nanti habis asar sudah tidak ada lagi sholat sunnah. Dilarang sama Nabi. Demikian pula kalau kita tinggalkan sholat sunnah yang lain. Ada sholat sunnah sebelum maghrib. Demikian pula setelah sholat maghrib ada sholat sunnah sebelum isya, antara azan dan iqamah misalnya. Setelah isya juga ada. Kalau kita tinggalkan itu dan mengharap subuh tak ada lagi habis sholat subuh, sholat sunnah. Sebelumnya ada, tapi setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Artinya apa jemaah? Letakkan sesuatu pada porsinya. Letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau ada pengajian maghrib isya, ya udah, buka handphonenya nanti. Habis isya kan bisa. Panjang waktu jemaah. Hanya sebagian orang itu digoda dengan perbendaharaan dunia. Ya, kapan lagi kita mau bertemu, kumpul-kumpul, kalau enggak maghrib isya. Justru kalau dia bertemu dengan temannya maghrib isya, kumpul di suatu tempat, akhirnya apa? Sibuk ngobrol, luput isya. Ya kan? Ini kan banyak orang yang tidak paham. Hanya tertipu dengan dunia. Jadi ingat, perkara-perkara yang memang sudah menjadi rutinitas kita, kewajiban kita. Toh kalau ditimbang memang dunia kita lebih banyak. Sudah keluar dari apa yang asal. Allah katakan apa? Cari akhirat, jangan lupa dunia. Berarti akhirat luan cari. Ini masalahnya apa? Berapa jam cari dunia? Berapa jam cari akhirat? Ya kan? Coba diukur. Belajar ilmu agama, maghrib isya paling 1 jam paling lama. Sholat 5 waktu dihitung, satu sholat 5 menit, paling lama 10 menit. Kalau 5 kali 50 menit. Baru 2 jam jamaah. 2 jam, taklim sejam, sholat sejam.
Sisanya 22 jam apa? Hah? Dunia. Coba kita bisa lihat. Makanya rugi sekali kalau orang dalam satu hari dia tidak ikut majelis taklim. Rugi. Apa yang bisa dia perhadapkan di hadapan Allah? Apa yang dia korbankan dari waktunya? Semua habis untuk dunia. Ya kan? Padahal bisa, bukan tidak bisa. Bisa. Hanya orang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini ayat yang pertama, surah Asy-Syura ayat 20. Kemudian kata beliau, wa fi surati Hudin qala Allah Ta'ala. Yang kedua dalam surah Hud. Ayat yang ke-15 sampai 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Ini dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya sampai tertipu dengan gemerlapnya. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya? Ini lebih rinci lagi. Dunianya, segala apa yang ada di dunianya, dan juga seluruh perkara gemerlapnya, yaitu perhiasan-perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim, maka kami akan berikan kepadanya. Siapa yang inginkan itu, kami kasih. Allah tidak pelit, Allah kasih. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan kepadanya amal-amalnya fiha, di dunia. Di akhirat Allah tunjukkan nanti, ini perbuatanmu semua. Kau habiskan waktumu untuk dunia, mencari dunia, gemerlapnya, perhiasannya. Ini amalanmu. Allah tunjukkan apa yang dia lakukan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak dikurangi jatahnya. Allah kasih. Justru orang yang semakin lalai dengan gemerlap dunia itu semakin terbuka rezekinya, jemaah. Semakin terbuka. Kalau dibanding banyakan kafir kaya atau muslim? Kafir. Karena yang muslim itu penuh dengan ujian. Adapun kalau dia diberikan kekayaan, ujiannya harta. Harta yang membuat dia apa? Lalai dalam ibadah. Jadi muslim itu memang gak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Selesai satu, datang satu. Belum selesai satu, datang 5. Padahal belum selesai satu, datang lagi 5. Memang seperti itu, dan itu gak akan ada habisnya. Nggak akan ada orang yang tenang dari ujian itu. Pasti ada-ada saja. Nggak disangka-sangka, namanya juga ujian. Siapa yang sangka kita akan dapatkan musibah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari yang Allah persilih gantikan. Allah silih gantikan. Kadang hari ini mudah kita melewati kehidupan ini, besok susah sekali rasanya. Hari ini senang sekali, besok sedih sekali. Semua, hatta para nabi juga mendapatkan itu. Tidak ada yang luput. Maka kami akan kasih, kami tidak akan kurangi jatahnya. Allah kasih, siapa yang mau? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi ingat, kalau orang sudah menginginkan dunia saja dan menginginkan perhiasan dunia saja, tak peduli dengan akhirat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada lagi bagi mereka di negeri akhirat kecuali apa? An-nar, neraka. Karena dunianya sudah dikasih, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanpa dikurangi. Maka mereka-mereka itu enggak ada lagi yang akan Allah berikan kepada mereka kecuali neraka saja. Kenapa? Lupa tujuan penciptaan manusia. Ibadah sudah lupa dengan dunia. Makanya tadi yang kita sebutkan, hidupnya seperti apa? Seperti binatang. Binatang makan, minum, tidur, buang air, mangestu, kata orang Jawa, mangan ngising, turu, ya kan? Cuman makan, BAB, tidur. Nggak ada bedanya dengan binatang berarti. Karena binatang nggak ada ibadah. Walaupun mereka zikir, tapi ibadah tidak.
Karena binatang juga berzikir, Allah sebutkan ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ya, bertasbih semua makhluk yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Maka tidak boleh kita bunuh binatang kalau tidak ada hajat, nggak membahayakan, nggak mengganggu kita, jangan kita bunuh. Ya, jangan kita sakiti kecuali mengganggu. Apalagi hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh seperti anjing, tapi jangan bunuh anjing tetangga ya. Maksudnya ini apa namanya, perkara yang memang pantas dan boleh untuk dibunuh. Kemudian Allah katakan apa? Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan akan terhapus, wa habita, akan terhapus ma sana'u, semua yang mereka buat. Dunia dicari, terhapus semuanya. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Rugi sekali. Makanya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di akhirat orang-orang kafir yang hanya cari dunia, lupa dengan apa yang Allah wajibkan, ya, lupa dengan siapa penciptanya dan apa tujuan penciptaan mereka. Mereka justru memilih untuk tidak dihisab, masuk neraka. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikanlah aku tanah. Karena tanah enggak dihisab. Karena ujungnya negeri akhirat itu setelah melewati fase padang mahsyar, hari pembalasan, penimbangan amal, melewati siratal mustaqim, maka ujungnya dua saja, surga atau neraka. Begitu mendapati dua perkara ini, tidak ada pilihan kecuali masuk neraka. Karena amalnya semuanya Allah hapus dan sia-sia ya semua yang mereka kerjakan. Maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai kiranya aku jadi tanah saja. Tanah enggak dihisab. Tanah tidak diiqab. Tanah tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Rugi sekali kehidupan mereka. Ini ayat yang kedua dalam surah Hud. Ayat yang ketiga yang menjadi penegur. Beliau katakan wa fi suratil Isra qala jalla wa ala. Yang ketiga dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, surah Al-Isra ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Man kana yuridul 'ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha. Siapa yang ingin segera, siapa yang menginginkan kesegeraan di dunia, segera dapat kekayaan, siapa yang ingin segera dapat dunia dan perhiasannya, ajjalna fiha, maka kami akan segerakan. Orang kalau sudah bertekad, saya akan cari dunia sampai saya enggak sholat, saya akan cari dunia, Allah kasih. Allah pasti apa? Kasih. Siapa yang ingin disegerakan nikmat dunia untuk dia dan meninggalkan akhirat dengan nikmat itu, ya, maka kami akan kasih dia fiha, di dunia ini. Allah segerakan. Manasya, tapi dengan kadar yang kami kehendaki. Liman nurid, tapi untuk orang-orang yang kami inginkan saja, enggak semua. Orang yang ingin disegerakan dapat ini itu gemerlap dunia, dengan itu dia lupa akhirat, kami kasih, tapi sesuai porsi yang kami kehendaki. Dan bagi orang yang kami kehendaki saja, enggak semua orang. Ada juga orang yang enggak Allah kehendaki, udah dia tinggalkan sholat, enggak dapat juga hanya dia. Udah Allah berikan dunia, dimudahkan untuk melakukan sesuatu, habis waktunya satu harian untuk dunia. Enggak lakukan ibadah sama sekali dalam satu hari itu, tapi enggak dapat juga hanya dia, rugi. Ya kan? Jadi dua perkara yang Allah ingatkan. Kami segerakan, kami kasih, tapi apa? Sesuai dengan porsinya. Mati pun kita kerja dari pagi habis subuh sampai malam enggak sholat. Kalau yang Allah takdirkan cuma dapat 5.000 kita dapat jamaah. Enggak laku dagangan kita, kecuali 5.000 saja. Tapi kalau Allah takdirkan dapat 5 juta satu hari, dapat. Ada yang Allah kasih 5 juta, kafir, enggak sholat. Justru muslim, biar 1.000 tak dapat dalam satu hari. Kasihan hidupnya. Tapi dengan kesabarannya itu Allah balas negeri akhirat, besar pahalanya.
Maka kami kasih sesuai dengan porsi kadar yang kami inginkan dan bagi orang yang kami inginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannam, lalu kami jadikan untuk dia jahannam yaslaha, dia akan memasukinya madmuman, dalam keadaan dicela, madhura, dalam keadaan terusir. Dicela, terusir. Oh, Ustaz, kalau terusir dari jahannam baguslah. Bukan maksudnya terusir dari jahannam. Justru maksudnya apa? Dia masuk dalam keadaan madmuman, dicela. Maksudnya apa? Dihinakan. Sakit nggak hati jemaah kalau dicela semua orang? Sakit sekali jemaah. Jangankan semua orang, satu orang saja mencela kita, stres kita jemaah, sampai nggak makan nggak minum. Satu orang. Ini udahlah masuk neraka, dicela pula, kemudian terusir. Bukan terusir, Ustaz berarti baguslah terusir dari jahanam. Bukan. Maksudnya apa? Orang diusir kayak mana rasanya? Gimana rasanya? Antum mengontrak suatu rumah, tidak mampu membayar kontrakan, diusir. Gimana rasanya? Begitulah perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di jahanam. Dicela, dimaki, diusir. Rasanya, perasaannya sakit sekali saat itu. Kenapa? Dunia dia dapat, tapi akhirat tak dapat. Ini sangat betul-betul merugikan. Makanya kalau berbicara tentang 3 ayat ini jamaah, sebenarnya mengingatkan kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mereka mencari dunia lalu Allah bukakan pintu segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala bukakan, ya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami akan bukakan segala pintu untuk dia. Oh, cari duit jalurnya seperti ini, enggak usah salat. Cari duit jalurnya seperti ini, nggak usah perlu belajar ilmu agama, cari saja. Toh kamu butuh makan besok, cari, nggak perlu ibadah. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Allah semakin bukakan. Kalau memang niat utamanya dunia, Allah bukan tidak memberikan, Allah semakin bukakan. Ini jalurnya cari duit, riba. Ini jalurnya cari duit, mencuri. Ini jalurnya cari duit, ada memakan sesuatu yang haram dan lain-lain. Semakin dibukakan, bukan dikunci pintunya. Supaya hamba itu kena istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj. Kata Nabi, kalau kalian melihat ada orang yang Allah bukakan dunia untuk dia padahal dia pelaku maksiat, kok semakin terbuka dunianya padahal pelaku maksiat? Kok kaya padahal tak salat? Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, itu namanya istidraj, perlalaian dari Allah sampai dosanya menumpuk-numpuk, kemudian Allah banting dan Allah hantam ke bawah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Kadang teristidraj dia terlalaikan dengan keluarganya, anak istrinya, kadang teristidraj dia kena perlalaian dari hartanya, kadang kena istidraj dia dari siapapun itu. Ini kan bahaya kalau seperti ini jemaah. Maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami akan bukakan segala pintu. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia senang. Siapa yang tak senang? Ya udahlah, daripada saya ngabisin waktu istirahat zuhur akhirnya enggak laku jualan saya istirahat asar tutup toko akhirnya enggak laku. Maka cari saja dunia, enggak usah salat. Jualan saja terus. Akhirnya apa? Akhirnya Allah bukakan segala sesuatu. Dan apa? Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tiba-tiba merugi. Fa idzahum mublisun. Tiba-tiba dia menjadi orang yang merugi, mublisun. Kemudian kata beliau, hafizahullah, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Fa hadza thalathatu mawadhi'a fil Qur'ani kulluha suddirat biqaulihi man kana. Maka 3 ayat ini dalam tempat-tempat yang ada dalam Al-Quran tadi semuanya suddirat biqaulihi man kana, diawali oleh man kana. Man kana yuridu, man kana yuridu, man kana yuridu, semuanya man kana. Siapa yang menginginkan? Siapa yang menginginkan? Kulluha tubayyinu anna man yabtaghi bil ilmi ad-dunya falaysa lahu yaumal qiyamati min haddin wala nasib. Maka semua ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja yang mencari ilmu agama dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, falaysa lahu yaumal qiyamah, enggak ada lagi bagian bagi dia di hari kiamat, min hadzun
min hadzin wala nasib, enggak ada bagian, enggak ada kedudukan, enggak ada tempat, enggak ada porsi lagi untuk dia, karena dia sudah mengambil apa? Semuanya di dunia. Dia telah lupa dengan apa yang Allah wajibkan kepadanya di negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan terkait dengan bahayanya mempelajari ilmu agama untuk mendebat orang yang bodoh, untuk berbangga-bangga keilmuan di tengah-tengah orang yang alim, untuk untuk perkara-perkara dunia yang lain. Nah, ini sesuatu yang membinasakan. Setelah kita diingatkan terkait dengan bahayanya mencari ilmu agama untuk tujuan dunia, maka yang berikutnya kita akan diingatkan terkait dengan bahayanya debat dengan orang bodoh. Mempelajari ilmu agama untuk mendebat orang-orang yang tidak tahu, membodoh-bodohi orang yang tidak tahu. Kan banyak orang seperti ini, belajar ilmu agama, akhirnya jumpa orang menganggap ringan orang yang tidak pernah belajar, meremehkan orang karena dia sudah 10 tahun ikut taklim, dia meremehkan orang yang baru 1 tahun ikut taklim, ya. Dia debat orang, dia berikan pertanyaan-pertanyaan sehingga orang tidak bisa menjawab, ya, dan dia mentertawakan, mempermalukan orang di ruang publik misalnya. Atau ada orang yang dia mempelajari ilmu agama untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Kumpul ulama-ulama dalam satu majelis, kemudian dialah orang yang paling membanggakan dirinya, ilmunya. Saya lulusan ini dan itu, sudah menamatkan kitab-kitab ini dan itu, saya menemukan penemuan-penemuan yang belum ditemukan oleh ulama-ulama lain. Membangga-banggakan ilmunya di hadapan para ulama, menokohkan dirinya di hadapan orang-orang yang berilmu. Ini juga diancam dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ini di bait syair ke-70. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.